itu ada kandungan namanya etilen glikol ya, atau dietil glikol ya. Itu sekarang lagi diteliti penyebab pastinya apakah dari sirup-sirup tersebut. Nah, maka gimana nih caranya kita untuk antisipasi? Pertama, jaga anak jangan sampai sakit ya. Gimana caranya? Berarti harus dijaga makannya ya kan, jangan makan ciki-cikian, es ya, terus kemudian coklat ya, permen-permen ya. Kalau udah sakit kita mesti gimana? Nah, kalau sakit itu gejalanya apa? Gagal ginjal pertama pasti panas ya. Itu masuknya suatu zat yang nggak diterima oleh badan akhirnya ngasih sinyal dengan panas ya. Habis panas terus kemudian ada batuk atau pilek ya. Terus kemudian apalagi? Misalnya gangguan pencernaan seperti mual, diare gitu. Nah, yang terakhir adalah gejalanya itu kalau karena dia menyerang fungsi ginjal, berarti apa? Buang air kecilnya ya. Jadi anak-anak apabila lagi sakit pasti kan otomatis makan minumnya berkurang ya. Jadi dilihat kalau memang dia menyebabkan gangguan ginjal ya, biasanya itu dilihat kencingnya. Kalau anak-anak mah gampang ya, kalau seandainya balita biasanya kan pakai pampers. Nah, kan kelihatan tuh, sejam 2 jam aja pampersnya udah mulai penuh. Nah, itu berarti kan produksi air kencingnya berarti bagus ya. Jadi kalau misalnya tanda-tanda gangguan ginjal pasti dalam 24 jam dia sama sekali nggak ada kencing gitu ya. Begitu juga dengan kita, artinya itu ada sesuatu tuh, ginjal masih tanda, berarti ada apa nih sama ginjal kita ya. Jadi kalau misalnya anak lagi panas, berarti apa yang pertama kita lakukan adalah apa? Kalau misalnya nggak ada obat, berarti kompres dulu ya. Kompresnya harus pakai apa? Air panas, Kompres air hangat. hangat ya kan, air mengalir boleh, jangan air dingin. Panas ini rambutnya. Ya, jadi biar adaptasi badannya. Jadi kompreslah menggunakan air hangat. Ya, di mana kompresnya? Di jidat kita, di ketiak, ya, di selangkangan atau di badan. Ya, pakai misalnya pakai lap atau pakai air kecil ya. Kemudian biar dia panasnya turun, kita harus minum air putih yang banyak. Ya, minum seberapa? Kalau dewasa 3 liter, 2 sampai 3 liter. Kalau anak-anak kurang dari 1 tahun kurang lebih ya, kurang lebih kira-kira 1 literan ya, setengah liter sampai 1 liter ya, seperti itu. Kalau dewasa harus 3 liter. Selain kompres, minum air putih yang banyak, kemudian berilah obat penurun panas ya. Karena memang diduga itu adalah kandungan etilen glikol itu ada di pencampur untuk sirup, maka disarankan saat ini jangan menggunakan obat-obat yang dalam sediaan sirup ya, tidak boleh ya. Untuk sementara ini sambil menunggu hasil penelitian dari BPOM, dari lab forensik, terus kemudian dari Bapesda ya, Bapesda Kesehatan Daerah ya. Jadi konsumsilah obat yang bentuknya tablet, kemudian kapsul, kemudian misalnya kayak ada obat penurun panas yang dimasukin ke tubuh, itu kan bentuknya kan kapsul kecil ya, itu boleh menggunakan itu. Kalau anak-anak tentunya sesuai dengan berat badan, makanya sekarang itu fasilitas kesehatan disarankan untuk memberikan obat-obatan dalam bentuk tablet. Jadi nanti mohon maaf kalau seandainya mungkin agak nggak nyaman ya untuk anak-anak, kalau misalnya dijurus sendiri ya, misalnya anak-anak umur 1 tahun berat badan 10 kilo berarti seperempat ya. Kayak amoxicillin kan ada tuh 250 gram, 250 gram, berarti dia setengah tablet, dijurus aja pakai sendok ya. Terus kemudian dicampurnya apa ya dok biar enak? Boleh madu ya, boleh air larutan gula, misalnya gula pasir, terus kasih air hangat, nah nanti dicampurin ya seperti itu. Jangan pakai susu ya, nggak boleh, karena susu itu akan mengurangi kerja daripada penyerapan daripada obat ya, kayak gitu. Terus habis itu apa lagi? Setelah minum apa, dikompres, minum air panas, apa namanya, pakailah pakaian yang jangan yang tebal-tebal ya, karena kalau tebal nanti akan mempengaruhi penguapan dari panas, jadi pori-porinya tertutup, malah tambah menggigil ya gitu. Jadi terus kemudian dipeluk anaknya, jadi kebagi sama orang tuanya ya, itu caranya ya. Jadi tadi untuk mencegah adalah jangan sampai anak sakit. Kalau ada sakit, gunakanlah obat dengan sediaan tablet, kapsul atau dimasukkan ke dalam minum. Nah, tentunya ibu-ibu OBH gimana dok? OBH sama aja, kan ada itu campurnya. Jadi nanti kita tunggu obat apa saja yang sudah diteliti dan boleh
jangan dikonsumsi. Ya, jadi sekarang ini obat-obatan misalnya di rumah ada Panadol, sirup atau sama sirup, kalau tinggal dikit lebih baik dibuang aja. Tapi kalau belum dibuka, tunggu sampai hasil pengumuman pemerintah bahwa itu bisa dikonsumsi dengan aman, ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya beli obat di apotek tidak boleh tuh ya apotek menjual obat sirup. Jadi kitanya juga harus cerdas ya, kitanya juga harus bijak. Kalau ditawarin gue sudah ini, oh jangan, ya saya cari tablet aja yang untuk anak-anak. Ya banyak kok. Ya misalnya apa rasa jeruk kan juga ada. Ya seperti itu. Ya jadi nanti kita jaga sama-sama ya ibu, tunggu. Iya pemerintah ya sampai dia bisa dikonsumsi dan diteliti bisa aman dikonsumsi baru kita. Nah, saat ini juga kita lagi karantina semua nih. Obat-obat dalam bentuk sirup kita karantina dulu, kita simpan dulu. Ya, kalau misalnya kayak pelangin kan sirup juga, sebaiknya jangan. Ya gitu, ya kan tetap sirup. Pokoknya ethylene atau diethylglycol itu untuk supaya dia bisa bercampur dan dia awet. Karena itulah diduga tercemar dengan ethylglycol atau diethylglycol. Ya. Ada pertanyaan, Bu Bapak? Kalau vitamin sirup gimana, Dok? Sama aja ya? Sirup bentuknya, mau vitamin, mau kayak vitamin aja, tapi kan untuk dicampurnya itu loh, biar dia nggak jadi mengental, ya, kemudian biar dia awet. Ada yang itu, jadi sementara jangan gunakan semua berbahan dasar sirup. Ya. Kalau sirup kayak sirup margen mah mungkin aman ya, obat-obatan di situ jatuhnya di situ. Aman, tapi obat ini kan kita konteksnya semua obat. Ya, kalau obat lambung bisa nggak? Sama, Semua sama sirup. Sirup semua begitu. Cair semua. Cair ya, obat cair. Obat pencakar, ya kan, terus vitamin. Ya, nggak boleh dong. Pokoknya dalam bentuk tablet, ya, untuk aman, ya, gitu. Aman, Ya. nanti Itu, dono. udah? Udah Bu, Ya, biar kita apa namanya sehat bersama-sama. Ya. Amin. Pokoknya kita harus bijaksana dan kita harus Amin. ingatkan, ya. Semua informasi ini tolong diinformasikan kepada tetangga, keluarga semua ya. Pokoknya stop dulu pakai sediaan obat dalam bentuk sirup. Ya, jadi kemana aja jangan malah minta dok kita sirup biar kasihan anaknya jangan. Ya, jadi kita juga harus buka informasi apa caranya informasi jangan di TikTok gitu ya, jangan ya. Jadi informasinya lihat Kemenkes ya, Dinas Kesehatan klik, jadi di situ ada. Ya jangan harus sumbernya yang jelas ya, dari misalnya kementerian gitu ya, Kementerian Kesehatan tentang persediaan obat sirup, nanti kan di klik di Google jadi keluar ya. Jadi harus informasinya harus yang valid ya, jangan yang nggak valid kita itu ya, jangan menyesatkan ya. Terus aja ibu-ibu, terus satu sekarang saat ini vaksin COVID lagi kosong ya, jadi kalau misalnya booster itu sementara kita tidak bisa dilakukan di sini karena memang dari Kemenkes belum di-drop lagi, jadi untuk sementara kita nggak ada vaksin dulu ya. Terus hati-hati, sekarang udah mulai hujan, DBD udah mulai mengintai, jadi bersih-bersih rumahnya, semua tempat penampungan air harus dibersihin ya, jangan tempat-tempat pot di bawahnya ya, itu karena nyamuk demam berdarah itu adalah senang di tempat yang bersih, bukan di got. Dia nyamuk elit ya, itu. Jadi ada nyamuk demam berdarah yang bersih, nggak mau dia dibuat-buat, dia elit banget ya. Jadi hati-hati. Pokoknya kalau ada panas, batuk, pilek, langsung ke fasilitas kesehatan ya. Oke dulu ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.